negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang kami hormati, segenap pengurus Yayasan Salafiyah Prambon Tergayang yang kami hormati, dan segenap dewan guru Yayasan Salafiyah Prambon Tergayang yang kami hormati. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Indonesia, negeri kita tercinta, adalah sebuah mozaik agung terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ia diwarnai oleh ragam suku, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini adalah anugerah, sebuah takdir keindahan dari Sang Maha Pencipta. Namun anugerah ini akan menjadi musibah jika kita gagal merawatnya dengan bingkai toleransi. Maka hadapkanlah sejenak perhatian, seraya kami persembahkan syarahan Al-Quran berjudul Merajut Harmoni dalam Keberagaman, Risalah Qur'ani untuk Persatuan Bangsa. Sebagai fondasi utama dalam beragama, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yaghfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Inilah prinsip fundamental yang diajarkan dalam Al-Quran. Ayat ini turun bukan di saat Islam lemah, melainkan di saat Islam telah memiliki kekuatan di Madinah. Ini membuktikan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah strategi, melainkan sebuah prinsip abadi. Iman adalah buah dari hidayah yang bersemayam di dalam hati. Ia tidak bisa dipaksakan dengan ujung pedang maupun lisan yang menghardik. Prinsip agung ini selaras dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kemerdekaan
setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jika Allah saja tidak memaksa hambanya, lantas siapa kita yang berani memaksa keyakinan sesama? Lalu, jika kita tidak boleh memaksa, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan yang ada? Al-Quran memberikan jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sengaja menciptakan kita berbeda-beda, bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling memusuhi, melainkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Mari kita renungkan bersama dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Hadirin yang terhormat, kata kuncinya adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Perbedaan diciptakan bukan untuk menjadi tembok pemisah, melainkan jendela untuk saling memahami. Dari saling mengenal akan tumbuh saling mengerti, dari saling mengerti akan tumbuh saling menghargai. Inilah esensi dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Naik perahu ke Pulau Rote, jangan lupa membawa bekal. Mari saling sapa dan kenali, agar persaudaraan kebangsaan kekal. Saling mengenal ini menuntut kita untuk berinteraksi, berdialog, dan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan dan kebangsaan. Lalu, bagaimana batasan dan wujud nyata dari interaksi ini? Al-Quran tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap non-muslim yang hidup berdampingan secara damai? Mari kita simak petunjuknya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak memaksa kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allahu Akbar. Ayat ini adalah lampu hijau bagi kita untuk antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang yang tidak memusuhi kita. Berbuat baik mencakup hubungan sosial seperti menolong saat tetangga kesusahan, menjenguk saat mereka sakit, dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan mereka. Berlaku adil mencakup muamalah dalam bisnis, hukum, Dan pemerintahan tanpa memandang latar belakang agamanya. Inilah wujud nyata toleransi aktif, bukan sekedar diam dan tidak mengganggu, tetapi proaktif dalam menebarkan kebaikan dan keadilan sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka dari 3 mutiara ayat yang telah kita kaji, jelaslah risalah Islam untuk kehidupan berbangsa. Prinsip dasar, tidak ada paksaan dalam beragama. Tujuan mulia perbedaan adalah untuk saling mengenal dan memahami. Tindakan nyata wajib berbuat baik dan adil kepada semua warga yang cinta damai. Hadirin sebangsa dan setanah air, merawat toleransi adalah merawat Indonesia. Menjaga kerukunan adalah menjaga warisan para pahlawan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk perpecahan. Jika menambang sebatang tebu, rabahkan bersama agar ringan. Jika toleransi bangsa kita padu, aman sentosa mencapai tujuan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa dari bumi Pancasila ini, Islam dan nilai-nilai kebangsaan dapat berjalan seiring, merajut harmoni dalam indahnya keberagaman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan.